Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sekedar tes fokus, oh jamaah. Agak kariba. Alhamdulillah, wajib ji keren. Alhamdulillah, sehat walafiat. Lancar. Lancar jaya. Supaya nanti ini jantan aman terkendali. Aman. Karena di jantan mereka yang pusing agenda corona tidak kampung. Selama ini keliling di kampungnya orang. Jadi kalau beliau pulang, Situ anak-anak. jangan malu-malu sampaikan apa kelebihannya di sini dan apa kekurangannya. Kan biasanya tadi itu mainkan apa masalah katanya kadang-kadang. Iya kan, jangan. Apalagi kesini beliau insya Allah. Mau bantu Pak Wajan ya nampak. Pasti loyal, gimana kamu nih tajak betul loyal. Bisa nilainya loyal, gitu. Apa yang loyal? Parang na yun. Kasi ang loyalin niya, niya ko rin ako chikanan, ang palong-palong miliman, nagpalang loyal. Dan tidak mungkin orang bagus rezekinya, atau karirnya bagus, pada tuh gigili. Kamalang mutul aku lenain ni komisaris polisi rumpumamu nampun na kombes. Tiyain ni komisaris datul iya, komisaris besar, kombes. Katit tau gigili tena na kambing nih. Ini cerita paham mas Makassar. Kasih gado-gado itu apa Ustaz? Pokoknya itu nggak bisa diunduh. Kalau orang diunduh, diunduh juga. Karena saya takutnya nanti saya bahasa Indonesia di jenis foto. Orang jenis foto bilang, kenapa orang bahasa Indonesia nggak bawakan di penceramah? Nah orang jenis foto itu ibarat sayur. Bahasa Makassar itulah sayur yang paling disukai. Betul? Terima kasih. Saya dukung. Artinya kalau khusus untuk penyampaian untuk datang ibu tidak nanti saya datang bahasa pokoknya Indonesia. bikin Dan acara. kalau khusus untuk jamaah haji nanti saya bahasa Makassar supaya ibu juga bisa sedikit belajar bahasa suami dong. Iya, resikonya juga punya suami Makassar. Bisa ji, cara dek ini senji, kuliah ji, ngandre. Mantap, luar biasa nih Bu. Nah, olehnya itu wajah semua guru yang hadir malam ini, siapapun kita, sama-sama kita puji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama lagi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pujian ini sampai ke arasnya Allah. Allah terima pujian ini, lalu Allah berikan balasan yang terbaik untuk kita semua. Jadi tidak Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Insya Allah. Kita ini butuh cintanya Allah. Butuh. Kenapa kita butuh cintanya Allah? Karena kita hidup di buminya Allah. Kita hidup di buminya Allah. Mendiri mantan dari Allah Ta'ala. Jadi pun na ero ini pagi-pagi pasca mau kita rasakan enaknya nikmatnya hidup di dunia, maka kuncinya upayakan kita mendapatkan cintanya yang punya dunia. Parali ni boya pangaina patanda lino. Saya biasa ibaratkan bahwa manusia itu hanya tamu di bumi Allah. Kenapa tamu? Karena kita 300 tahun yang lalu belum hadir di bumi ini. Dan 300 tahun yang akan datang kita juga sudah tiada. Maka kita datang untuk pergi, datang untuk pulang. Berarti kita hanya tamu di bumi Allah. Nah, sementara kita bertamu, tentu kita butuh apa yang enak-enak. Kayak saya bertamu di rumah ini, nah, butuh nggak pasti sebentar dapat paling tidak adalah ganja. Kan kalah jarang. Ya tamu kan
Motor jadi makan dan salah. Ya. Itu pun kalau tuan rumahnya senang sama saya. Betul. Nanti nanangaya patana bala. Saya mau kana ganja. Anu mana kapan kan rejawan dia ya amam dia. Amam dia 86. Tinggal eksekusi. Ya. Aman. Artinya kata apa? Kita butuh cintanya yang punya rumah. Kalau kita datang di rumahnya orang bertamu, maka seperti inilah kita bertamu di bumi Allah. Kita butuh cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah yang cinta sama kita, Allah yang sayang sama kita, aman dunia, lebih aman akhirat. Insya Allah. Oleh itu, perbanyak ucapkan pujian itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apakah biasa terus? Alhamdulillah. So, mana po yang atena na sesuai harapan tanda talasat ka? Tetap ucapkan Alhamdulillah. Kan terkadang ada orang, iya pasti Alhamdulillah, pun nasa ingirong ng jari. So, iya. Apa lupa lagi, pun nasawala, Alhamdulillah. Pun narugi, alele. Pun teremamo. Padahal biar juga rugi, Alhamdulillah. Karena yang menentukan juga kau rugi adalah Allah. Maka kita puji Allah karena Dia yang punya kuasa untuk mengatur bisnis kita untung apa rugi. Betul? Jadi kondisi apapun kita mesti ucapkan Alhamdulillah sebagai tanda kita yakin Allah yang maha kuasa atas segala. Itulah sampai saya selalu ajak jamaah biasakan Alhamdulillah supaya menjadi kebiasaan setiap hari. Apa yang kita dapat ucapkan Alhamdulillah supaya ada berkah dari apa yang kita dapat. Kemudian selanjutnya, selain daripada pujian ini, perbanyak juga salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya kita bersama-sama bersalawat supaya acara kita ini dapat berkah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salawat itu bisa datangkan keberkahan kepada siapa yang bersalawat. Sama-sama kita bersalawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika Nabi duduk-duduk dengan Jibril. Nabi mempo dengan Jibril. Aku tak nangin Nabi dari Jibril. Jibril, apa yang nanya malaikat jai limana nampak jai karenena. Ini Nabi bertanya ke Jibril, Jibril, kenapa itu ada malaikat banyak tangannya, banyak lagi jari jemarinya? Maka Jibril bilang, Muhammad, itu malaikat ada tugasnya memang khusus menghitung. Jadi jari mana ya, jari mana, jari karenena boleh. Makanya malaikat katanya pakai komputer ya. Kena pakai kalkulator pak. Jadi di mana kita pakai rankingnya? Maka Nabi tak apa na ranking injo Jibril. Nah jadi kamu di mana sekarang karimena? Kata Jibril, iya minyan ranking Muhammad. Injo jadi nyamat jika bat kelilangi kapuna bosi. Bukas duduk ranking. Maka nani kulit ranking injo bosi mat jika di. Kamana komputer dipakai ranking lampu ini. Lampu di komputer. Pandai, saya nggak mampu ranking ini. Abdi nabosian ya pak, rintik hujan. Dia hitung berapa yang jatuh di daratan, berapa yang jatuh di lautan, berapa yang jatuh di gunung. Masing-masing ranking pak, tidak ada yang lepas. Paksana ranking ini malaikat. Jadi pun namanya ini bosi, nah akhirnya dilaporan na naik. Ya Allah, si kamu jadi yang betul. Ya, paksana ranking ini. Tapi Jibril katakan kepada Nabi Muhammad, tapi mana jo kasat ranking injo? Ya injo tena nasing nari. Anak segenapitan anak maka apa pun tena kulinari? Kira-kira apa lagi yang tidak bisa dihitung itu malaikat? Nah air hujan saja dia bisa hitung. Apa pun tena kulinari? Nah jadi masih lagi nak kulinari. Nah kata Jibril, iya tena nak kulinari. Nah karena Nabi apa tena kulinari ini Jibril?
kata Jibril, dia tidak akan mampu menghitung berapa banyak kebaikan yang didapat umatmu ketika umatmu berkumpul dan bersalawat kepadamu. Itu yang tidak bisa dia hitung. Nah kata Jibril, nya ingat tidak nasi ngareke nganyo Muhammad, tanah tule nareke kebajikan agapaya umatmu puna kumpul di nampas salawat dari kau. Berarti ini mengibaratkan bahwa kebaikan bersalawat secara berjamaah seperti ini jauh lebih banyak kebaikannya daripada air hujan yang jatuh. Jadi dia ikut secara salawat di kita karena jaya kebajikan kan. Nanti karena jadi nama menjadi amat tunang ter pelinereke. Jangan itu kebajikan pun salawat di nanti. Insya Allah. Maka ini semangat yang saya berikan supaya kita rajin bersalawat kepada Nabi, karena salawat itu bisa datangkan banyak kebaikan, bisa menghindarkan banyak keburukan, dan bisa membuka pintu-pintu keselamatan. Insya Allah. Jamaah, oh jamaah. Malam ini acara sangat luar biasa. Pertama, acara khusus mengenang dan mendoakan kedua orang tua Pak Kodes. Kemudian malam ini sekaligus acara syukuran atas kenaikan pangkat. Ketiga, ini acara sekaligus halal bihalal, silaturahmi keluarga, ya kan? Dan yang keempat, ini juga sekaligus mendoakan beliau karena insya Allah nanti di musim haji tahun ini akan berangkat dengan istrinya yang pertama dan yang terakhir. Ya tuh, istri pertama nih, masa saya juga istri pertama tuh. Kalau mana yang kedua tidak ada. Istri pertama tidak ada. Itu insya Allah. Jadi belum jadi acara yang nelangnya. Makanya saya bingung juga materinya apa ini. Materinya ini tidak gampang juga ini diatur gimana penyesuaiannya supaya masuk semua dalam satu kali serap. Kalau tolong itu bahasa pun nih Pak Kodes. Namun sebelum saya lanjut masuk materi, saya ada amanah. Kan yang mau nelpon saya ini Pak Amin Tanfi ya. Setengah saya minta tuh. Nah itu andalan atau? Beliau yang minta saya bilang, "Kepelawang, ini Pak Palanan nih Pak Komandan." Komandan apa? Bosku. Karena Pak Komandan jolo kan nyepin di Surabaya. Pak jangan kapan? Tunggu tak sih ada makna nggak enjoy nih. Letting pun jo, letting pun. Biasa ku karena itu anak-anak, kamu nih kamu hilang karena ya sih. Enjoy. Aliro cancel nasil pun nanya ropak yo harus kiro hadirin nih. Kalau ngaren pun harus hadir letting pun nih. Dia pulang kampung mau syukuran di kampung. Jadi harus cuma pas tadi. Ini mau maaf ini yang mau saya sampaikan. Beliau tidak jadi hadir karena tiba-tiba panggilan bosnya turun dan turun sama istrinya. Saat dia turun saya naik. Tapi dia kontrol terus dia dorong. Gimana nanti? Saya istirahat di rumahnya tadi. Barusan tadi saya tidak makan di rumahnya karena tolak Pak Dudu. Ikan dan jagan dari pagi-pagi kena tangan. Ikan, nah, apa untuk puna budak kapal. Pagi-pagi. Jadi memang sampai ini mau makan memang. Biasanya saya kalau selama begini tidak makan ya karena sudah makan di rumahnya beliau. Tapi kali ini tidak ada yang frutus. Tidak ada yang frutus. Tadi ala kadang ikan ala kadang nama Ustaz. Alhamdulillah. Itu kurang uang pagi nih. Gitu. Alhamdulillah. Jadi salam hangatnya dengan tinta. Iya. Ngajar anggota dewan. Jadi ya jadi anggota dewan wakil rakyat. Kita tidak jadi polisi pengaman rakyat. Enggak dulu juga ngomong. Mudah-mudahan nanti kolaborasinya ini semakin mantap. Karena saja Bapak Tunggu masih ada bagi keempat jam lagi naik kombes. Kombes ini sehingga dinami 4 bintang-bintang.
Kasing-katina pun dipakai kat inyo kombes apa itu? Inyo kombes inyo, kalau may bunga-bunga nih. Anto mabere naman, sana kita bunga-bunga dari lambalan, katanya kombes dia. Sabi boy. Gara beliau ini talo di bunga rata kawan nih, kombes. Kung nalagyan ninyo bunganya, langsung ninyo kapwa bintang saya. Anda nih. Nah, kita tahu irigen pun akan menyebabkan. Dan insya Allah, siapa yang mengurut kamu kami ini? 48. Polisi itu pensiun 58 ya? 58. 10 tahun. 2 tahun. Office 2 tahun. Gitu 2 tahun. Naik lagi. 2 tahun pun apa dikalita? Betul lah. Astaraknya ada apa lah? 2 tahun itu karir bisa. Makanya itu kalau ada Kapolres, biasanya 2 tahun ditarik. Karena pasti ada perubahan lagi posisi. Jadi 10 tahun bisa lah sampai bintang. Paling tidak bisa sampai 3 bintang. Ada kemungkinan insya Allah, hakku yakin. Dalam 10 tahun itu kita hitung 3 tahun, pasti bisa sampai 3 bintang. Mana si bulan mama kita bintang na talu bintang na si bulan mama tetap kita ini purnawirawan 3 bintang. Dan kita bangga juga orang yang foto. Saya saja orang Takalar bangga kan? Karena kan Takalar naroloy naik mah. Tidak bisa sampai jadi foto kalau tidak lewat ini. Pasti. Jadi itu paling tidak saya bangga. Ada tuh bintang 3 lewat lagi di Takalar. Minimal begitu nanti insya Allah hakul ya. Makanya inilah manfaatnya kita berkumpul juga malam ini supaya apa yang kita harapkan bersama, insya Allah Jamal ini bisa mewakili Kabupaten Bojonegoro untuk bisa sampai bintang ke depan. Karena masih akal betul nih, sudah 3 bunga, baru masih ada 10 tahun masa aktif, mesti sampai bintang insya Allah. Dan bukan kita pastikan nih, cuma insya Allahnya nih 99,9% pasti bintang. Itulah saya bilang tinggal yang 0,1% itu kuasa Allah. Insya Allah. Aku yakin sampai bintang 10 tahun tidak mungkin ada perubahan. Masa bunga turun 10 tahun? Tidak ada sejarahnya begitu. Itu aku yakin. Nah, berapa tahun yang lalu saya ceramah di sini, hujan lagi waktu itu. Pas mau masuk inti ceramah hujan. Ini saya datang hujan lagi. Berarti memang ini acara penuh dengan rahmat. Karena hujan itu rahmat. Hujan itu rahmat dari langit. Jadi nakana tu toya dapat dingin na lewa. Ba? Dapat dingin. Karena kena bambang mau sibuk kantornya. Ini ada tuh ini hikmahnya ini setiap agenda ada tuh ini rahmat dari langit hujan. Dan malam ini juga hujan. Tapi inilah tanda keluarga Pak Joko. Hujan bukan masalah. Yang penting kita bisa hadir bersama. Mengasuh Pak Joko. Sebelum kita tinggalkan ini mau kembali tidak kembali rokok. Tapi ini pun terluka jalan tunangan Pak Joko. Troy. Coba ke Surya, kajalah dulu. Gitu. Bangga dong ini Pak Joko. Bangga keluarga itu datang. Tapi biasanya itu nah, bukan yang polisi yang sombong, yang bijan lagi. Biasanya polisi yang santai-santai ini yang keluarga ini sesuai, lu tahu ya? Kenapa? Omnya Pak Jamal. Omnya di Pak Jamal Pak, kira kau Pak Jamal. Sosok tampo-tampo. Jangan begitu ya, jangan begitu. Bangga, boleh bangga, tapi jangan bangga. Ini apa lihat nih, sudah kombes masih santai begini. Dia tidak mau duduk lagi di atas tadi. Dia minta isi, saya di bawah misalnya Pak Ustaz. Jangan komandan, di atas ini. Sudah hafal muka ini yang santri-santri. Supaya santri-santri nanti kalau nalihat ada tuh semangatnya untuk bisa seperti Pak Jamal kan? Baguslah. Saya suka sekali kalau santri masuk polisi. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi untuk kedua kalinya di acara malam ini.
Nanti sebentar kita tutup dengan doa untuk orang tua. Saya kasih materi umum dulu terkait dengan syukuran, kan begitu. Nah, kalau langsung saya hantar doa, kayaknya acara sudah mau ditutup kalau begitu. Saya kasih materi umum saja dulu. Memang namanya syukuran itu perlu ya. Karena gini, banyak orang di dunia dikasih begitu banyak nikmat oleh Allah, tapi dia lupa bersyukur. Terkadang ada istilahnya lupa daratan. Ada kan istilah begitu, lupa daratan. Makanya malam ini kita adakan acara syukuran, itu menandakan bahwa yang hadir malam ini dan yang adakan acara malam ini adalah orang yang tidak lupa daratan. Tidak pernah lupa bahwa apa yang saya raih itu tidak terlepas karena kehendak yang maha kuasa, yang maha kuasa. Tidak gampang tuh. Jangankan jadi kombes, masuk jadi polisi saja tidak gampang. Betul? Kau kira lolos jadi polisi sekarang gampang? Tidak. Makanya yang lolos jadi polisi saja harus bersyukur, apalagi pangkat sudah tinggi. Saya nih tinggi bodiku. Toh? Saya kalau sama Pak Jamal, kelihatan saya lebih polisi dari Pak Jamal. Kalau dari body, tinggi, modis, apa lagi? Iya. Ya, kalau orang pikir nih, kalau saya ini harusnya jadi polisi, ya menurut lo. Tapi menurut takdir Allah, saya jadi penceramah. Ya, saya dulu tidak lolos jadi polisi, Pak. Karena memang saya tidak mendaftar, Pak. Gitu. Iya. Padahal memang dulu saya cita-cita aku jadi polisi. Kenapa? Saya kagum tuh sama polisi dan tentara karena rapi betul, disiplin, rapi, tidak urakan. Itu. Akhirnya waktu saya masih anak-anak, cita-cita saya juga doang. Kalau bukan polisi, tentara. Kalau tidak bisa lolos tentara, polisi. Yang penting jangan dua-duaan. Hari ini polisi, besok tentara. Selalu tersiksa dulu ganti-ganti pakaian. Intinya kalau lolos ke polisi, nggak daftar ke tentara. Kalau tidak lolos ke polisi, baru daftar tentara. Dua nih cita-cita aku, polisi tentara. Karena saya kagum. Polisi tentara itu luar biasa. Jadi perempuan yang punya suami polisi itu atau tentara beruntung itu. Karena punya suami yang disiplin. Apalagi kalau istri tentara, jangan mau meragu, karena suamimu adalah laki-laki sejati. Kenapa? Karena dia selalu berteriak, toh setia hingga akhir. Ada deh, jangan takut. Tidak mungkin lagi dia main-main di luar. Nah dia bilang selalu setia hingga akhir. Itu betul. Yang itu aja mantap. Bangga punya suami polisi atau tentara. Tapi istriku bangga tuh dia punya suami penceramah. Katanya ceramah polisi ya. Jadi dulu kenapa cita-cita saya tidak tercapai ya? Kenapa saya tidak daftar? Itu karena orang tua tidak begitu. Maka di sini saya dakwakan juga pentingnya kita ikut maunya orang tua. Makanya anak-anak tuh kalau orang tua bilang kau ikut sekolah, berarti orang tua maunya kau sekolah. Gitu. Dan suatu saat kalau orang tua bilang berhenti mau ke sekolah, berdagang. Putih. Kau berdagang. Berapa? Karena memang itu maunya orang tua. Gitu. Nah, saya dulu mau mendaftar, orang tua aku bilang, nah, kau cuma 2 bersaudara. Kau daftar polisi, nah, kau jauh bertugas. Tak ada lihat kalau sakit. Saya pikir betul juga. Kan tidak semua orang tua kemarin setuju anaknya jadi polisi karena itu takutnya jauh. Itu. Apalagi kampung-kampung toh. Kalau malah tu tuaya kalau bela nak asangir injo naon yo yang pit nomor tengah sing. Kalau tuaya injo katanya. Tak satu-satu di dulu yang berpendidikan lagi itu yang berani anaknya menjauh. Kalau orang kampung tak mau, dia maunya anaknya saja dijodohkan sama tetangga lagi, sama sepupu lagi. Saking tidak maunya anaknya jauh itu. Orang tua dulu, dan saya mana nih namanya orang tua orang pikirannya begitu tidak. Bilang orang tua aku jangan mau pernah
nanti kaki tak macet dan melihat Kak. Dua itu bersaudara. Saya di pikiranku nih, cita-cita dengan maunya orang tua. Maka jadikan ini ukuran. So, sekali-sekali tidak apa-apa kita korban perasaan demi menjaga perasaan orang tua. Pasti berkah hidup. Alhamdulillah. Saya ikut petunjuk orang tua, tidak usah mendaftar. Saya yakin ya Allah, rezeki tidak akan kemana. Sepanjang orang tuaku bahagia, aku yakin engkau bahagiakan diri. Itu keyakinan. Dan ternyata terbukti pada tidak jadi ke polisi karena tidak ada rezeki, tapi selalu tak dapat uang dari polisi. Jadi tidak usah saya ke sana kemari bawa pistol nak dapat uang dari polisi. So, mai saya pegang begini depan polisi pula tak dapat uang dari polisi. Langsung mentung polisi yang gajah. Tidak lolos ke tentara. Tapi alhamdulillah tidak capek, saya hormat, siap jalan kaki, apa lari, dapat uang dari tentara. Itulah mungkin keberkahan karena saya lebih mengutamakan perasaan orang tua daripada perasaan. Siapa anak yang tidak sakit kalau cita-citanya terhalang? Sakit dong. Kita punya cita-cita nih. Dari awal kita persiapkan diri, saya rajin olahraga dulu Pak. Bulu tangkis, tenis meja, main bola, main takraw. Supaya saya jadi polisi. Nama aku juga ini nama Jawa, Supardi. Nama yang dicintai Soeharto. Makanya seandainya dulu saya lolos, mungkin Bapak Kombet, saya Irjen. Supardi ini nama Jawa. Kalau namanya Soeharto. Lihat. Tapi tidak usah lah, karena itulah takdir itu. Makanya kemarin saya ceramah di acara maulidnya Kodam ya. Saya katakan ke Pak Jenderal tuh, saya bilang Pak Jenderal, jangan pernah sombong jadi tentara, apalagi jenderal. Itu takdir yang membuat Bapak jadi jenderal. Seandainya takdir menunjuk saya, bukan Bapak yang jadi jenderal saya. Kalau Bapak tidak percaya, tuh Bapak berdiri, saya berdiri, mana lebih tinggi? Jenderal atau jenderal? Ketinggian nih. Ketinggian nih Pak Jenderal. Gimana Pak Jenderal? Mana cocok jenderal saya sama Bapak? Ya tinggi Pak Ustaz kan? Iya. Cuma takdir berbicara lain. Saya ditakdirkan jadi pencerahnya Bapak, Bapak ditakdirkan jadi jenderalnya saya. Itulah takdir Pak. Artinya disinilah pentingnya bersyukur. Inilah hikmah kenapa kita setiap dapat kebaikan adakan acara syukuran. Syukuran supaya kita yakin bahwa semua ini takdir dari Allah. Jangan dijadikan sebagai sesuatu yang membuat kita berlebihan dalam berbangga diri, apalagi menyombongkan diri. Makanya kalau saya ceramah depan semua tentara-tentara atau polisi-polisi, saya sampaikan kepada yang pangkat-pangkat bawah, saya bilang tuh lihat komandanmu, tidak ada yang sombong. Nah kau berarti segitu pangkatmu, takut, ampun. Jangan, dari mana kau bisa lihat pangkatmu baru begitu pangkatmu, tampung. Jadi Allah bilang jangan mau kasih naik, biar begitu sampai medis ya cukup nih, itu saja nak tampung. Kalau dikasih naik lagi jenderalnya, nah ujung-ujung pantauannya. Makanya semakin orang tidak sombong, itu karir semakin merendah. Karena itu bagian dari ujian. Nah kemarin kan beliau kasat lantas ya. Dan masih pangkat dua bunga, ya kan? AKBP namanya, AKBP 2 bunga. Beliau sabar, karena tak liwat-liwat toh, tidak sombong, santai. Dikasih naik ujian lain, coba, Allah bilang coba, saya kasih naik lagi 1 bunga. Apa masih tidak sombong dia? Itu. Jadi kalau sabar kini tidak sombong, nanti Allah bilang coba saya kasih naik 1 bintang beri. Oh, tetap naik bintang lalu berdiri. Jadi biarlah Allah menguji kita dengan cara menaikkan kemuliaan kita. Yang penting intinya itu syukuri dan jangan pernah sombong. Kita kasih 1 bintang nanti Allah bilang iya cocok kabar 1 bintang tidak bisa sombong. Coba saya kasih naik 2 bintang. Mudah-mudahan begitu terus. Tapi itu intinya Pak. Jadi hidup ini ujian sebenarnya. Dan boleh jadi itulah cara Allah menguji kita sesuai dengan siapa kita. Saya dulu begitu. Saya ceramah dulu Pak, zaman naik sepeda.
Naik sepeda. Orang tidak percaya dulu masih naik sepeda saya ceramah. Saya di dunia ceramah nih sudah mau hampir 25 tahun. Di dunia ceramah. Saya masih naik sepeda Mustang tuh. Sepeda Mustang. Naik sepeda pulang, tadi naik apa? Paling kita di Jakarta ikan, makan, tadi pulang. Nggak ada amplop dana, nggak ada. Gratis. Kan diuji kayak gitu. Coba bede, ikan bakar mau dikasih ikan, bertahan gitu di ceramah. Tapi bertahan, lah. Oh, naik sedikit level tak? Ada tom yang kasih kita beli bensin dulu, tak 10.000, 5.000, 7.500. Itu dulu kan? Tapi saya masih bersabar tuh, jalani itu sampai akhirnya naik lagi level dan sampai hari ini. Level saya ya alhamdulillah dikenal di mana-mana, disebut namaku di mana-mana. Walaupun banyak belum pernah melihat saya, tapi dia tahu namaku. Kalau disebut Fuad Lawan, dia pasti Ustaz Makassar itu, andalan Makassar. Walaupun tidak pernah lihat saya. Dan di sini pun saya tidak bisa sombong, Pak, supaya naik levelku lagi. Karena kalau saya sombong, Allah pasti katakan sudah cukup nih. Itu saya tak dua liwat. Nah begitu, itulah sampai kita harus nih. Jangan pernah sombong yang akan kita melihat. Seperti itu. Insya Allah. Makanya Allah tidak senang dengan orang yang sombong. Karena Allah Ta'ala pun tahu tampo. Kan dikatakan dalam agama, orang yang punya pangkat, orang yang banyak harta, orang yang berkuasa, orangnya cantik, orangnya gagah, lalu dia sombong, maka dia temannya setan. Sekali lagi temannya setan. Tapi kalau ada orang tidak punya pangkat, kena duit caru, tak ada uang, kena nggak boleh punya ji, kena nggak berdomba ji, sampur di puasa sana, nampak tampo, ia mantu setan. Bukan lagi temannya setan tuh, tapi ia mantu setan. Ajar kata pada gua tahu, kena pangkat, kena duit, tanjak lu boleh kota lagi. Tak perlu rasanya, tanpa tolong. Ya, turun. Jadi yang punya kelebihan saja tidak boleh sombong, apalagi tidak ada kelebihan tak. Ya, bro. Makanya Allah marah kalau ada orang yang sombong yang apa yang Allah berikan kepadanya. Karena kesombongan itu adalah jubahnya Allah. Pakaiannya Allah. Jadi insya Allah lebih bagus kita sederhana, santai, dan mensyukuri bahwa apa yang saya dapat ini hanya titipan. Ingat Pak Jamal, kita punya posisi ini bisa mendapatkan predikat manusia terbaik. Bisa Pak, karena ada jalannya. Ya kan? Ketika Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Maka banyak sebenarnya pekerjaan dan profesi yang bisa kita jadikan alat untuk mendapat predikat terbaik itu. Salah satunya adalah menjadi anggota kepolisian.